105 Raw FM, the best radio station in Padang Sidimpuan. Seperti biasa, Gina akan menyampaikan info-info menarik mengenai Tapanuli Selatan. Kali ini, Gina akan menyampaikan informasi mengenai Tugu Siborang. Setiap daerah pasti memiliki pahlawan yang berasal dari tempat mereka berasal. Tokoh rekan Raw, ternyata banyak pahlawan di Tapanuli Selatan yang tidak diketahui. Sebut saja Sisingamangaraja yang namanya sampai sekarang masih diagungkan berkat jasanya mengusir penjajah di tanah Tapanuli. Dan bayangkan saja, di samping itu, sejarah di Tapanuli Selatan juga minim diketahui orang banyak, seperti Tugu Siborang. Ternyata rekan Raw, patung di Tugu Siborang adalah Kapten Ramses Harahap dan Huta Galung. Pada masa pasca kemerdekaan, ternyata Belanda berupaya masuk kembali ke Indonesia. Untuk mencegahnya, Kapten Ramses Harahap dan Huta Galung ditugaskan untuk menjadi mata-mata pasukan kolonial Belanda. Namun misi itu gagal setelah tertangkapnya salah satu pasukan benteng hitam bermarga tobing di sekitar rumah sakit bersalin Padang Sidimpuan sekitar Sitamiang. Sejak saat itu, Ramses Harahap dan Huta Galung menjadi target kolonial untuk dibunuh. Pada malam sebelum Kapten Ramses dan Huta Galung melarikan diri dari Padang Sidimpuan, pasukan kolonial sudah mengepung di sekitar tempat tinggalnya di Jalan Sutoyo, Padang Sidimpuan. Mereka ditangkap bersama dengan adiknya Ramses Harahap, yakni Samuel Harahap. Mereka berdua disiksa sebelum dibunuh di jembatan Sitang sebelum mayatnya dibuang ke sungai. Sedangkan Samuel Harahap dilepaskan karena masih anak-anak. Sementara temannya yang pertama kali ditangkap, Tobing, tak diketahui bagaimana nasibnya. Besar kemungkinan ia juga dibunuh oleh pasukan kolonial Belanda. Ternyata rekan Raw, jasad Huta Galung dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Ujung Padang, Padang Sidimpuan. Sementara Kapten Ramses Harahap disemayamkan di pemakaman kelurahan di Jalan Kartini, Padang Sidimpuan. Sejak saat itu, Kapten Ramses Harahap dan Huta Galung dikenal sebagai sosok pahlawan Tapanuli karena dianggap berhasil memberikan kontribusi yang nyata untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, walaupun harus gugur di medan perang. Sosok mereka pun dijadikan patung di mana Kapten Ramses memegang bendera dan Huta Galung memegang bom molotov. Masyarakat Padang Sidimpuan sering sekali menyebut tugu itu sebagai Bayok Kokong. Masih menjadi misteri siapa orang yang pertama kali memberikan nama ini. Tak sepantasnya monumen yang penuh sejarah diberikan sebutan yang kurang baik. Nah, itu dia informasi yang dapat Gina sampaikan. Gina akan kembali setelah lagu dan komersial break berikut ini. Stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Kalian tahu nggak sih di mana letak dari Tugu Siborang di Kota Padang Sidimpuan? Kayaknya semuanya tahu deh. Kalau misalnya kalian orang Padang Sidimpuan, karena kayaknya nggak ada satupun orang Padang Sidimpuan yang tidak mengetahui di mana letak Tugu Siborang ini. Ya udah, kita kasih tahu aja kali ya. Tugu Siborang berada di Wek 5 Padang Sidimpuan Selatan, tepatnya di Kelurahan Siborang. Tugu ini juga merupakan salah satu ikon Kota Padang Sidimpuan dan menjadi lintasan yang paling ramai dilewati karena merupakan salah satu bundaran di Kota Padang Sidimpuan. Ya, bener banget. Bundaran di Kota Padang Sidimpuan ini sedikit sih, palingan 3 atau 4 bundaran. Tetapi yang paling ramai itu ya bundaran di Tugu Siborang ini. Tugu ini menjadi monumen bersejarah yang di sekitar kawasannya terjadi banyak sekali aktivitas publik yang ramai seperti tempat pemberhentian angkutan umum, beca, tempat lintasan pelajar dan mahasiswa ketika pergi dan pulang dari sekolah ataupun kampus. Di sekitar Tugu ini juga terdapat banyak sekali aneka jajanan mulai dari yang ringan hingga yang berat. Wah, kalau misalnya berkunjung ke Tugu Siborang, kita tidak akan kelaparan karena banyak banget jajanan yang bisa kita coba-coba. Dan hal ini pula yang mendukung banyaknya orang yang notabene ingin melanjutkan perjalanan namun singgah sejenak untuk sekedar melepas lelah. Bahkan di sekitar kawasan ini banyak hotel untuk para pengunjung yang lelah saat di perjalanan. Wah, kalau berkunjung ke Tugu Siborang tidak ada kurangnya lagi. Makanan ada, kemudian tempat peristirahatan ada. Wah, pasti dimanjakan dengan keindahan dari Tugu Siborang ini. Dan ketika malam tiba, bukan angkot dan pelajar yang berpakaian sekolah yang berada di sekitar Tugu,
Tetapi kita akan dimanjakan dengan gemerlap lampu di sekitar Tugu, kerlap-kerlip lampu kendaraan, delman yang mulai berlalu lalang di sekitar Tugu pada malam hari, hingga pemandangan yang eksotis. Wah, nggak ada ruginya juga kalau misalnya berkunjung pada malam hari ke Tugu. Tidak hanya pagi, siang, sore, malam juga berkunjung. Wah, cantik banget Tugu Siborang ini. Di Tugu Siborang, kita akan diperlihatkan pada simbol-simbol kelima sila Pancasila yang memiliki makna mendalam, yaitu bahwa setiap orang diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, patung ini terlihat sangat indah dan gagah, baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari, ataupun malam hari. Saat pagi hari, suasana sejuk dan sunyi terasa menghanyutkan rasa nyaman kepada keindahan patung tersebut. Saat siang hari terlihat indah karena adanya terik matahari yang memancarkan sinar yang begitu indah ke arah patung. Pada sore hari terlihat indah karena adanya senja ketika matahari yang mulai terbenam, dan pada malam hari terlihat indah karena adanya rembulan dan lampu kelap-kelip yang ada sekelilingnya. Wah, ternyata Tugu Siborang ini adalah tugu yang paling unik di Kota Padang Sidimpuan karena emang unik banget. Ada sejarahnya, ada ceritanya, nambah pengetahuan kita, terus kita bisa istirahat, bisa makan, bisa foto-foto tentunya. Wah, lengkap banget. Jadi tidak ada salahnya orang di luar Kota Padang Sidimpuan berkunjung ke Padang Sidimpuan, tepatnya di Tugu Siborang. Lewatin Tugu Siborang, pasti seru banget.